Hai, Shalom dan selamat pagi kepada keluarga besar SIB Skudai. Apa kabar semuanya? Kepada jemaat Tuhan yang mungkin first time bersama dengan kami juga sangat mengucap syukur karena Anda dapat meluangkan masa bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami harapkan supaya ibadah ini akan mendorong Anda untuk melihat siapakah Yesus yang luar biasa yang hidup di dalam Anda. Kepada semua jemaat Tuhan, kami harapkan supaya Anda sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga sehat senantiasa. Untuk info kita bersama juga, ibadah online kita yang biasa kita lakukan pada sebelah malam Ahad, untuk sepanjang hari ini kita sudah ubah kepada sebelah pagi pukul 10 pagi supaya dapat membantu jemaat kita lebih menikmati ibadah bersama-sama pada setiap pagi hari Ahad. Jika jemaat-jemaat ingin mengetahui info-info terkini yang ada di gereja kita di SIB Skudai, Anda boleh pergi ke page Facebook SIB Skudai seperti mana yang ada di bawah ini, dan tekan like supaya Anda tidak terlepas dengan mana-mana info yang akan disampaikan. Dan juga SIB Skudai juga mempunyai YouTube channel seperti yang ada di bawah ini, SIB Skudai Church. Anda boleh pergi ke sana dan tekan subscribe supaya Anda tidak terlepas dengan mana-mana perkara baru yang akan diadakan ataupun yang akan berlaku di SIB Skudai. Saya rasa semua jemaat Tuhan juga sudah mengetahui bahwa fasa keempat Aremo akan dilanjutkan pada minggu akan datang selama 2 minggu lagi. Di mana saja Anda berada, it's okay church, keep strong, we can do this together. Kepada semua frontline juga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas tugasan dan juga bahagian Anda yang telah Anda lakukan dengan baik sekali daripada first day sehingga pada saat ini.
baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang keselamatan, dalam sektor-sektor perindustrian yang lain. Terima kasih, dan doa kami senantiasa bersama dengan Anda. Paulus ada menulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus." So church, dalam apa juga situasi yang kita alami pada saat ini, mari kita belajar bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita serta ucapan syukur kita. Dan mari kita arahkan mata kita kepada Yesus, dan saya percaya dalam situasi kita yang mencabar pada saat ini, kita dapat lalui itu karena Yesus bersama dengan kita yang menjadi sumber kekuatan kita bersama. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi karena anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama pada saat ini, bukannya karena kekuatan kami sendiri, tapi karena perlindungan dan karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dan Bapa di surga, walaupun sudah lama kami tidak beribadah bersama secara fisikal Tuhan dalam gedung-Mu, tapi kami percaya bahwa gedung-Mu bukan gereja Tuhan, tapi kami adalah gereja itu. Kami percaya Tuhan, Roh yang sama sedang melayani kami pada saat ini juga sedang berada di mana-mana Tuhan, baik yang ada di tempat kerja, baik yang ada di rumah masing-masing, maupun yang ada di kuarantin Bapa. Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi para frontline Tuhan yang sedang bertugas pada saat ini, baik dalam bidang kesehatan, dalam bidang keselamatan, baik itu dalam sektor-sektor perindustrian yang lain. Tuhan berkati mereka, pimpin mereka, sertai mereka Tuhan, supaya mereka juga dalam lindungan-Mu Tuhan, dalam kekuatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik Bapa. Dan berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sudah terkesan Tuhan karena COVID-19 ini, baik yang ada di Malaysia ini Tuhan, maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan memberikan mereka sukacita, kekuatan Tuhan dalam mereka mengharungi waktu-waktu ini Bapa di surga, dan dipercaya Tuhan bahwa Kau punya rencana yang indah bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saja kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian, yaitu seperti Engkau ingini. Haleluya Tuhan, oh haleluya Tuhan, jadilah seperti yang Kau mau di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar
yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagimu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji namamu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lambaikan tanganmu. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesaran-Nya, saudara-saudaraku. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang nyanyi bagi Allah, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam
keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever.
Shalom jemaat Tuhan SBS Kudai, selamat kita bertemu lagi di ibadah kita pada minggu ini. Untuk melanjutkan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada minggu ini kami dapat meneruskan pemberitaan firman dan kami bersyukur. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkaulah Guru Agung kami. Berbicara dalam hati kami, mengajar kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan hidup oleh kebenaran firman. Dan hamba-Mu yang berbicara lewat daripada firman, hamba-Mu menyerahkan diri kepadamu, dan Engkau akan mengurapi, akan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi semua kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita teruskan siri pembelajaran kita di dalam pemberitaan firman. Dalam tema kita yang dalam semester kedua ini adalah perubahan hidup. Di minggu lalu saya sudah membawa kita belajar tentang ciptaan baru, tapi itu siri yang pertama, dan pada minggu ini kita lanjutkan dengan siri yang kedua dengan tema ciptaan yang baru, namun daripada teks yang berbeza. Kita akan membaca di Roma bab yang ke-12 ayat yang ke-12. Sekali lagi saya ulangi untuk saudara semua, Roma bab 12 ayat yang ke-12. Saya akan membaca firman Tuhan dan saudara mengiringi saya di Alkitab saudara masing-masing. Ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Satu ayat yang pendek namun menarik, namun tegas untuk kita belajar pada malam ini. Kalau minggu lalu saudara, saya sudah membahas 3 bahagian daripada ciptaan yang baru. Yang pertama saya bahas adalah definisi daripada hidup ciptaan baru. Yang kedua, bagaimana mengalami hidup ciptaan baru. Dan ketiga, kesan atau dampak daripada hidup ciptaan baru itu. Namun di minggu ini kita lanjutkan dengan siri ini, yaitu kita akan belajar subtema pada hari ini sesuai dengan teks kita di Roma 12 ayat 12, yaitu kita mau belajar ciri-ciri khas hidup dalam ciptaan baru. Kita akan belajar 3 daripada ciri khas hidup di dalam ciptaan yang baru. Pertama adalah bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, saudara, bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Saya tahu kita bersemangat untuk mengikuti dalam pemberitaan firman. Kita lanjutkan dengan bahagian yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, semua orang tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu hidup di dalam pengharapan. Amin. Yeremia Yeremia 11, minta maaf, ayat 29 memberitahu begini. Rancanganku untuk kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebaliknya, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Itu yang ada di dalam Yeremia. Jadi saudaraku, semua orang tahu hidup di dalam Kristus itu adalah hidup di dalam pengharapan. Tapi realitinya adalah hari-hari yang kita teruskan, hari-hari yang kita lalui daripada hari ini, besok, dan keberikutnya saudara, kita masih di bumi. Ya, memang Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan, itu pasti. Dan juga hidup kekekalan itu pasti, itulah pengharapan kita. Namun kenyataannya kita masih di bumi dan dosa masih boleh berlaku kepada kita. Iblis menggunakan dengan berbagai cara untuk merampas, untuk mengambil, untuk membunuh semua harapan itu. Sehingga kita hidup seperti tidak punya harapan walaupun kita orang Kristen.
Dan inilah berita baiknya saudara. Hidup dalam ciptaan baru itu harus memiliki ciri khas, yaitu bersukacita di dalam pengharapan kita. Amsal 17 ayat 22 memberitahu seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira itu menggambarkan sebuah sukacita. Dia sama seperti obat yang memberi kesembuhan, yang merawat penyakit kita. Dia sama seperti obat. Pengharapan kita itu pasti. Masa depan yang penuh harapan. Hidup kekal hidup kekal untuk selama-lamanya itu pasti. Sebab itu janji firman Tuhan. Tetapi menghidupinya di bumi ini adalah dengan bersukacita. Persoalannya, bagaimana mau bersukacita? Setiap hari dalam kehidupan kita sangat mustahil untuk senyum 24 jam, saudara. Itu sangat mustahil. Namun, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita menemukan sumber sukacita itu. Sehingga sumber yang daripada Yesus yang boleh membuat kita bersukacita di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk bersukacita ada kuncinya. Ibrani 12 ayat 14 memberitahu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai itu harus dikerjakan. Yang pertama, damai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan semua orang. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, berdamai dengan Allah. Maka ketika damai menguasai hidup kita, maka ketika damai lahir dalam kehidupan kita, saudara, kita boleh bersukacita. Maka sukacita itulah yang mendorong, yang menguatkan kita untuk ada sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Ciri khas daripada hidup dalam ciptaan baru, saudara, adalah bersukacita di dalam pengharapan kita. Saya tidak tahu bagaimana kita membawa hidup kita, tapi inilah ciri daripada hidup dalam ciptaan baru. Harus memiliki sukacita di dalam pengharapan di bumi ini, itu masa depan yang penuh harapan, dan hidup kekekalan ketika kita di surga itu juga harus memiliki pengharapan. Dalam pengharapan itu sukacita sangat menentukan. Maka caranya adalah memiliki damai. Damai dengan diri sendiri. Harus menerima diri Anda sendiri. Apa adanya kita terima. Sebab kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Orang yang boleh berdamai dengan dirinya sendiri pasti boleh berdamai dengan Tuhan dan boleh berdamai dengan orang di sekitarnya. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Sukacita itu bersumber daripada Yesus. Dan itulah ciri ciptaan baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, yang kedua, ciri khas hidup dalam ciptaan baru yang kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Kesesakan yang dimaksudkan di sini adalah mungkin boleh berbentuk kita dalam keadaan yang tidak baik. Dalam pencobaan, kita di dalam keadaan yang kehilangan orang yang kita sayang, kita kehilangan pekerjaan, dan banyak perkara lain yang boleh diartikan dengan yang namanya kesesakan. Namun apa yang harus lahir, apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita di dalam Kristus atau dalam ciptaan baru adalah kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Dan contoh yang paling sesuai di sini adalah Ayub. Kalau Anda membaca kitab Ayub, Ayub diperhadapkan dengan yang namanya kesesakan yang cukup berat menurut saya. Namun Ayub memilih untuk bersabar. Saudara, kalau mau bicara daripada keberadaan, Ayub adalah seorang yang berada
sebelum dia menghadapi kesesakan. Dia adalah seorang yang berada. Sehingga kalau Anda membaca di Ayub bab 1, ketika kesesakan itu belum datang, kita menemukan Ayub adalah orang yang berada. Bolehlah saya mengatakan, di rumah Ayub ada departemen tertentu, saudara. Ada departemen penjaga hewan ternak Ayub. Ada departemen yang bekerja di rumah Ayub. Dan ada departemen yang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dengan baik-baik, saudara. Ketika kesesakan mulai mendatangi Ayub, semua departemen itu melaporkan kepada Ayub bahwa kambing dombanya semua musnah, semua hilang, diambil orang, dirampok orang. Dan departemen berikutnya datang memberitahu, ketika anak-anak Ayub mengadakan pesta, datang badai yang besar, membunuh semua orang di situ. Hanya dia yang terlepas daripada badai itu. Dan ini saya katakan, ya, departemen di rumah Ayub. Kalau begitu, Ayub memang orang yang berada, saudaraku, dalam hidup Ayub. Dan kalau kita bicara tentang kerohanian, kesalehan, Ayub juga seorang yang saleh. Ayub juga seorang yang rohani dalam hidupnya. Kenapa? Kalau Anda baca di kitab Ayub bab yang pertama, dikatakan setiap pagi ketika Ayub bangun dari paginya, dan dia tidak membuat apa-apa acara lain, dan dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dan ini sudah memberitahu kita, rohani Ayub itu baik. Dia baik dari segi kehidupan, saudara. Dia memiliki semua yang orang miliki di bumi. Dia ada, dia punya pada waktu itu. Dan kalau dari segi kerohanian, dia rohani. Ayub seorang yang rohani. Tapi dengan sini, kesesakan tidak memilih siapa Anda. Dia akan datang kepada hidup kita sama seperti pencuri. Apakah Anda bersedia atau tidak, itu bukan urusan kesesakan. Tapi puji Tuhan, saudara, hidup dalam ciptaan baru, kita diberi ciri khas, yaitu kesabaran. Ayub seorang yang sabar menghadapi kesesakan yang terjadi dalam hidupnya. Kehilangan semua yang dia ada, itu semua itu semua hilang daripada Ayub. Tapi Ayub masih boleh bersabar. Penyakit datang menghinggapi Ayub yang tidak kunjung sembuh, saudara. Tapi Ayub tetap bersabar. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, begitulah seharusnya aku pergi. Terpujilah nama Tuhan. Ini nada seorang yang sabar dalam kehidupannya. Ayub contoh yang paling adil dalam kesabaran menghadapi kesesakan. Saudara, dengar baik-baik. Saya tidak tahu kesesakan apa yang sedang terjadi kepada hidupmu, kepada karirmu. Tetapi satu yang saya tahu, mari kita belajar daripada Ayub. Memiliki kesabaran. Karena itu adalah ciri khas daripada hidup di dalam ciptaan yang baru. Kesesakan yang ternyata ada yang kita hadapi pada sekarang ini, mungkin kebosanan. Bosan untuk tinggal di rumah. Saya berkata kepada Anda, sabarlah dalam kesesakan itu. Jangan ke sana ke sini waktu ini. Belajar bersabar. Kita tahu ending daripada kitab Ayub. Ayub diberkati. Tapi saya memberitahu kamu, Ayub sendiri tidak tahu ending daripada ceritanya. Tapi apa yang Ayub tahu, Ayub harus mengeluarkan hidup buah roh dalam hidupnya, yaitu kesabaran. Sepatutnya begitulah hidup yang kita kerjakan, yang kita gayakan pada hari ini, saudara. Dalam kesesakan kita harus belajar untuk sabar. Kita harus menunjukkan kesabaran dalam kehidupan kita. Sebab itulah ciri khas daripada
hidup dalam ciptaan baru. Saya berdoa dalam nama Yesus agar semua kita memiliki ciri khas ini dalam menghadapi dunia yang semakin mencabar, dunia yang semakin menekan. Milikilah kesabaran dalam hidupmu. Amin. Dan yang ketiga, ciri khas hidup dalam ciptaan baru yang ketiga adalah bertekunlah di dalam doa. Sesuatu yang mungkin sering Anda dengar, sesuatu yang mungkin sering Anda ceritakan juga adalah berdoa. Doa sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana untuk bertekun di dalam doa itu perkara yang berbeza. Saudaraku, kita melihat contoh daripada Daniel. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab berdoa, tapi saya sangat tertarik dengan ketekunan Daniel di dalam hal berdoa. Dikatakan di Alkitab, saudara, Daniel adalah seorang pegawai tertinggi di istana raja pada waktu itu. Saya sudah pasti kalau dia pegawai tertinggi, maka dia orang yang sangat sibuk. Tapi dengar sini, dalam kesibukan Daniel, dia masih boleh berdoa 3 kali satu hari kepada Allahnya dalam kesibukan dia sebagai seorang pegawai tertinggi. Daniel masih boleh berdoa. Nah, saudaraku, di dalam dia berdoa itu bukan hanya berdoa, bukan, tetapi dia sedang membangun dirinya di dalam doa itu. Itu yang saya namakan dengan ketekunan. Dia membangun mezbah doanya 1 hari 3 kali bersama dengan Tuhan. Ini namanya ketekunan. Tekun maksudnya adalah sesuatu yang gigih kita kerjakan secara konsisten dalam hidup kita. Jadi Daniel adalah contoh orang yang bertekun di dalam doa. 1 hari 3 kali dia berdoa. Dan sekarang kita coba refleksi diri kita. 1 hari berapa kali kita berdoa kepada Tuhan yang memang kita tetapkan seperti Daniel. Itu tidak dikira doa makan, saudara, tidak. Itu tidak dikira doa mau pergi kerja atau tidak. Ini memang waktu khas yang Daniel berikan. Ini namanya bertekun. Karena kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang membangun mezbah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mezbah pribadi. Yang kedua, mezbah keluarga. Dan yang ketiga, mezbah gereja. Mezbah yang pertama dan kedua, mezbah pribadi dan mezbah keluarga, itu kita boleh lakukan di rumah kita atau di tempat kerja kita. Untuk mezbah pribadi, boleh di rumah, boleh di tempat kerja, boleh di mana-mana. Mezbah keluarga pastinya di rumah. Mezbah gereja itu berlaku di ruangan gereja atau di dalam gereja. Saudaraku, ini dilakukan secara tekun. Bukan, ada masa baru buat. Bukan. Tapi dengan prinsip bertekun. Daniel, dalam kesibukannya sebagai pegawai tertinggi di istana pada waktu itu, bermula dari pemerintahan Nebukadnezar sampai kepada pemerintahan Raja Darius, dia tetap pegawai tinggi, tapi tetap bertekun di dalam doanya. Kamu lihat apa yang terjadi di Daniel. Ketika tuduhan berlaku kepada dia dibuang ke dalam lubang singa. Singa tidak berminat dengan Daniel. Ini karena ketekunan di dalam doa. Saudaraku, kita tidak menjangka apa yang berlaku di hidup kita, tapi ketekunan di dalam doa itu sebagai sebuah kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita yang mendatang. Dan saya berdoa, dan saya sangat berharap agar setiap kita yang hidup dalam ciptaan baru ini mulai bertekun di dalam doa kita. Setiap pagi, setiap hari, mulai menjadikan doa sebagai gaya hidup, sebagai hidup dalam ciptaan yang baru ini. Karena di dalam doa, kita sedang bertemu dengan Tuhan di alam roh. Di dalam doa, kita mulai berhubung
dengan Tuhan yang mencipta kita. Dan di dalam doa, Tuhan akan memberitahukan kita perkara-perkara yang tidak kita ketahui, perkara-perkara yang tidak difikirkan oleh kita, yang tidak pernah dilihat mata, kata firman Tuhan, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Melalui doa, Tuhan nyatakan kepada kita. Luar biasa, saudara. Mari belajar bertekun di dalam doa kita. Sebab ketekunan di dalam doa ciri khas daripada hidup ciptaan baru. Nah, saudara dikasih dalam nama Yesus, saya berharap kepada setiap kita sebagai umat Tuhan, mari kita membuat sebuah komitmen dalam diri kita untuk memunculkan, untuk melahirkan yang namanya ciri khas ciptaan baru ini, untuk kita tampil berbeda dengan orang-orang lain, sebab kita, hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam nama Yesus, hidup Ayub, hidup Daniel itu membuahkan buah-buah roh dalam hidup mereka, karena mereka kenal hidup dalam ciptaan baru. Mari kita menggayakan kehidupan Kristus dalam hidup kita sebagai gaya hidup dalam ciptaan baru ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah belajar 3 perkara daripada ciri khas ciptaan baru. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Biar daripada ciri khas ini, hidup kami di dalam Kristus, dalam ciptaan baru, akan memuliakan Tuhan. Biar kami menjadi hidup kami dalam kemuliaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu dalam hidup kami. Untuk seluruh keluarga besar ini, hamba-Mu berdoa, kami mulai menghidupi firman dalam hidup kami dari hari ke hari, dan nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah firman-Mu ini. Kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk negara kami. Ya Bapa di surga, agar Engkau memulihkan negara kami, menyembuhkan negara kami di dalam keadaan sekarang ini, di mana kami sedang berhadapan, bukan hanya negara kami, seluruh dunia berhadapan dengan COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, lebih besar daripada virus ini, dan boleh menghancurkan, menghilangkan virus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Beri kekuatan kepada semua tenaga barisan hadapan, baik polis, baik tentara, baik askar, baik custom, SPRM, nurse, para dokter, para pekerja hospital. Mereka bertungkus lumus dalam berusaha. Kami berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan kepada mereka, biar mereka tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa, agar mereka tidak tertular oleh virus ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa juga bagi yang sedang dirawat oleh kena virus ini, Tuhan, oleh bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa di surga, berdoa untuk seluruh keluarga besar SMBS Kudai. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, biar kami senantiasa dalam pelindungan Tuhan. Dalam keadaan kami duduk di rumah, dalam kami bersama dengan ahli keluarga kami, biar kami belajar membangun misbah keluarga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami datang kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja lewat firman-Mu, mulai hidup dalam hidup kami, menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai Church, so macam mana dengan ibadah kita pada minggu ini?
Saya percaya Anda diberkati dengan khotbah yang disampaikan oleh Pastor kita kan. Sebab saya juga diberkati. Jadi mari kita katakan, saya adalah ciptaan baru. Dengan lebih sungguh lagi katakan, saya adalah ciptaan baru. Haleluya. Amin. Dan kepada semua jemaat Tuhan, SIBS Kudai sangat mengucap syukur dan sangat berterima kasih karena kesetiaan Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan pada setiap minggu. Dan kepada jemaat Tuhan yang mungkin first time beribadah dengan kita pada hari ini, Anda boleh memberikan persembahan Anda secara online di akun bank SIBS Kudai yang akan di-share-kan sekejap lagi. Dan kepada jemaat Tuhan yang mungkin datang daripada gereja lain dan berbakti dengan kami pada pagi hari ini, saya sangat mendorong Anda untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan Anda ke gereja lokal Anda masing-masing, karena ini adalah cara kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan cara kita mau memberkati gereja lokal kita. Dan saya percaya pemberian yang Anda berikan itu akan membantu gereja lokal Anda untuk membayar segala keperluan-keperluan yang diperlukan pada setiap bulan. Oke, church, sebelum kita memberi yang terbaik ke Tuhan, saya ingin membuat kita dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah pada hari ini Bapa. Dan Tuhan, pada saat itu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami serahkan Tuhan setiap pemberian kami, baik persembahan, persepuluhan ataupun pemberian khusus kami Tuhan. Tuhan berkati Bapa setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan yang memberi dalam berapa jumlah sekalipun, karena Engkau tidak melihat jumlah Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami yang memberi dengan sukacita dan mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus, berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat memberi dalam kekurangan pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat keperluan mereka, dan biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi mereka, dan mereka melihat kebaikan-Mu Tuhan dan janji-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menguruskan keuangan ini. Tuhan berikan hikmat bagi dia supaya dia dapat memberi yang terbaik dalam menguruskan keuangan ini, dan di mana saja keuangan yang akan disalurkan, kami percaya Tuhan itu akan dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua ini, dalam nama-Mu Yesus kami bisa berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang datang beribadah dan berfellowship bersama dalam ibadah kita pada hari ini. So, di mana saja Anda berada, stay safe, stay at home kalau tidak ada apa-apa di luar, dan jaga diri Anda baik-baik, oke? Keep focus on Jesus and see you next week. Bye!